Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sari Ayu Wulandari dalam pengelolaan sinyal digital pertemuan ke-8. Kali ini kita akan membahas tentang feature selection dari sinyal digital. Nah, pada dasarnya hasil dari pertemuan kemarin itu, hasil dari karakterisasi itu disebut dengan feature vector. Feature vector ini yang nantinya akan proses untuk proses identifikasi maupun feature-feature yang lain maupun ekstraksi atau seleksi. Nah, untuk yang pertama kali ini kita akan membuat supaya feature vektornya itu lebih ringkas gitu ya, sehingga kita perlu melakukan seleksi atau ekstraksi. Apa bedanya antara feature seleksi dengan feature ekstraksi? Pada dasarnya untuk feature seleksi itu data-data yang ada di dalam kolom-kolomnya atau baris-barisnya dari matriks tersebut itu sama dengan data-data dari feature vektor. Sama persis. Jadi kalau misalnya ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 1 dan kolom 2 yang diambil, maka dia nilainya itu sama persis dengan yang kolom 1 dan kolom 2 di feature vektor. Artinya dia mereduksi kolom tapi dia tidak berubah, nilainya itu tetap, hanya kolomnya aja yang tereduksi, seperti itu kurang lebihnya. Nah, tanpa mengubah dari nilai-nilai yang ada di dalam kolom tersebut. Nah, kalau yang feature extraction itu dia mereduksi kolom, tapi dia nilai-nilainya itu berbeda dengan nilai-nilai dari feature vector. Nah, dua perbedaan ini itu kurang lebihnya analoginya seperti ini. Kalau misalnya teman-teman melakukan feature selection itu telur, ada nasi, ada telur, ada tempe di dalam satu piring. Kemudian kalian diminta untuk mana yang nasi, mana yang telur, dan mana yang tempe, disuruh memisahkan. Artinya teman-teman masih bisa dengan mudah memisahkan mana yang nasi, nasi dengan nasi, telur dengan telur, dan tempe dengan tempe. Lalu untuk feature extraction itu sudah diekstrak. Artinya kalian makan pakai nasi, pakai telur, kemudian pakai tempe, lalu kemudian setelah kalian makan kan itu terekstrak gitu ya, sudah menjadi sesuatu. Kemudian setelah itu kalian muntahkan. Setelah dimuntahkan kemudian disuruh memisahkan mana yang nasi, mana yang telur, dan mana yang tempe. Nah, dari ketiga itu artinya adalah kalian nilainya sudah berbeda gitu ya dari feature vector atau kondisi semula. Yang tempenya juga nggak tempe-tempe banget, yang nasi juga nggak, bentuknya juga udah berbeda dengan nasi, dan yang telur itu juga sudah berbeda. Nah, untuk feature selection ini sebenarnya kenapa sih harus diseleksi gitu ya? Nah, pada dasarnya baik feature extraction maupun feature selection itu digunakan untuk mereduksi kolom. Jadi misalnya kita mempunyai 3 ciri nih, 3 ciri ini entah kalau cuman satu sensor kemarin kita bisa menggunakan maksimal, minimal, standar deviasi, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita menggunakan sensor berarti ini adalah nilai maksimal semuanya dari sensor 1, sensor 2, dan sensor 3. Nah, kalau misalnya kita melakukan seleksi feature, seleksi itu digunakan untuk mereduksi kolom. Nah, kenapa kolom harus direduksi? Karena kalau kita ingin melihat dari istilahnya kalau kita ingin melihat geometrik atau posisi dari titik-titik klaster tersebut secara menggunakan grafik kartesian itu maksimal ada berapa sih dimensinya. Kalau grafik kartesian kan minimal ya ada 2 dimensi atau 3 dimensi untuk kartesian. 4 dimensi kita udah nggak bisa menggambar menggunakan kartesian lagi. 5 dimensi, 6 dimensi, 7 dimensi, dan seterusnya. Jadi kolom ini itu menginterpretasikan dimensi. Jadi kalau cuman S1 dan S2 berarti 2 dimensi, X dan Y.
Kalau ada 3, S1, S2, S3, berarti 3 dimensi, X, Y, dan Z, dan seterusnya. Nah, kalau banyak susah dibuat. Untuk dilihat titik cirinya itu di dalam sebuah koordinat kartesian, sehingga harus dipilih, harus diseleksi mana yang paling berpengaruh terhadap pengklasteran gitu ya. Mana sih yang paling mengklaster itu yang mana gitu. Nah, bagaimana untuk mengetahui mana yang terklaster? Nah, ini misalnya nih, kita lihat dulu di sini gitu ya. Ini adalah koordinat kartesian yang 2 dimensi, ini adalah S1 dan S2. Kemudian ini adalah koordinat kartesian untuk melihat titik-titik ciri dari yang 3 dimensi, yaitu X dan Y dan Z. Lalu kenapa sih harus diseleksi? Lalu bagaimana untuk melakukan seleksi dan lain sebagainya? Nah, ini adalah metode untuk feature selection. Untuk feature selection ini kita bagi menjadi 2, yang pertama adalah standar deviasi, yang kedua adalah variasi dari data ke N. Untuk standar deviasi, yang pertama kita akan mengurutkan standar deviasi dari yang terbesar ke yang terkecil, kemudian mengambil 2 di antara banyak standar deviasi tersebut. Jadi kalau misalnya kita mau membuat standar deviasi, kalau kita mau membuat koordinat kartesian 2 dimensi, ya udah kita cuma ngambil 2 gitu ya, di antara banyak standar deviasi yang lain. Di antara banyak kolom yang lain kita cuma ambil 2 yang terbesar. Lalu selain itu, yang kedua kita menggunakan variasi ke N. Variasi ke N itu misalnya kita punya N ini adalah jumlah kolom ya. Jadi variasi dari misalnya kita punya 3 kolom, berarti 3 faktorial. 3 faktorial berarti 1 kali 2, 1 tambah 2 gitu ya. 3 faktorial berarti 1 tambah 2 berarti 3. Berarti akurasi dari K1, K2, dan K3 ini udah beda lagi ya. Kalau variasi dari N faktorial berarti akurasi dari K1 dan K2, akurasi dari K2 dan K3, dan akurasi dari K1 dan K2. Jumlahnya adalah 1 ditambah 2 jadinya adalah 3. Berarti ini adalah K1 dan jumlahnya ada 3 gitu ya. K1 dan K2, K2 dengan K3, dan K1 dengan K3. Ini K itu adalah kolom ya, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Ini kalau 3 dimensi. Kalau 2 dimensi ada kolom 1 dengan kolom 2, kolom 2 dengan kolom 3, kolom 1 dengan kolom 3. Nah, untuk membuat variasi, ya, kita bisa membuat seperti ini. Mulai dari yang pertama dulu ya, kita menentukan standar deviasinya bagaimana. Nah, kita ambil aja, kemudian bikin standar deviasi dari A2 sampai A21. Lalu setelah itu kita seret gitu ya ke samping. Lalu setelah itu kita mencari manakah yang paling besar. Berarti yang diambil adalah sensor 1 dan sensor 3. Sensor 2-nya hapus. Seperti itu. Kalau cuman dari 3 kolom menjadi 2 kolom. Kalau teman-teman udah jadi 2 kolom, berarti untuk mata kuliah, untuk pertemuan ini teman-teman tidak perlu melakukan apa-apa. Teman-teman sudah selesai gitu ya, karena sudah mencapai kebutuhan minimal dari sebuah input data, yaitu kalian cuman menggunakan dua sensor gitu ya, yaitu sensor 1 itu sebagai sumbu X dan sensor 2 sebagai sumbu Y-nya. Nah, kenapa sih harus diambil yang terbesar? Yuk kita lihat sebaran data. Kalau kita bicara masalah standar deviasi itu adalah sebaran data. Semakin datanya itu mirip-mirip, maka dia semakin kecil standar deviasinya. Semakin besar jarak antara yang satu dengan yang lainnya, maka ini berarti kan gampang di cluster ya. Yang besar yang mana? 23, 24, 23. Yang kecil yang mana? 1, 2, dan 1. Ini kan berarti jaraknya gede gitu ya. Maka semakin besar juga standar deviasinya. Nah, dengan seperti itu, teman-teman nanti bisa ngelihat bahwa kolom-kolom dengan sebaran data yang besar atau yang standar deviasinya besar itu akan berikutnya harapannya adalah mudah
klasterkan, kurang lebih seperti itu. Nah, sedangkan untuk feature vector untuk feature selection yang variasi, kita bisa langsung membuatnya gampang sebenarnya, cuman copy paste, yaitu untuk K1, K2, K3 berarti kolom 1, kolom 2, kolom 3 gitu ya dimasukkan. Kemudian K1, K2 berarti kolom 1 dan kolom 2 kemudian dimasukkan, dan seterusnya. Kolom 1, kolom 3, kolom 1 dan kolom 3 dimasukkan. K2, K3 berarti kolom 2 dan kolom 3 dimasukkan. Sampai di sini sudah jelas ya guys. Nah, lalu bagaimana dengan MATLAB-nya? Untuk MATLAB-nya kita masukkan semuanya gitu ya. Lalu kemudian untuk menggambarkan, di sini saya ngajarin gambarnya aja ya guys, karena gampang banget untuk feature selection. Untuk menggambarnya kita menggambar yang 2 dimensi dulu, dimana untuk A1 sampai A10 dan seterusnya ini adalah yang kondisi 1 dan ini adalah yang kondisi 2. Dan yang untuk 3 dimensi juga sama, ini adalah yang kondisi 1 dan kondisi 2, cuman di sini kita pakai A1, A2, A3. Kalau yang 2 ini cuman kolom 1 dan kolom 2 saja. Nah, dan bentuknya seperti ini untuk yang 2 dimensi, dan yang untuk 3 dimensi adalah yang seperti ini. Gampang ya guys? Ya, oke, mungkin cukup kali ini untuk pertemuan kali ini, cukup sekian, dan kita akan lanjut ke pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan 9 untuk yang feature selection. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and dak dak.